Banyak banget nih pencapaian Magda. Ada yang sesuatu yang baru dari Magda. Magda sudah berhasil membeli. Jing 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 jing. Tangan lo langsung enak atau enggak? Oh ya enggak lah. Coba. Pasti. Orang banyak bilang susah cari kerja atau apapun. Enggak susah karena lu enggak mau aja gitu. Gini. Kan ini itu tuh ada juga sunah rasul gitu Mak. Kalau misalnya di Al-Qur'an. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini gue kembali lagi di segmen Putra Rupiah. Jadi yang belum tahu Putra Rupiah. Oh. Jadi yang masuk segmen-segmen Putra Rupiah ini anak-anak keren kayak kemarin Atta Halilintar. Terus siapa lagi sih? Dan Sarah Kiel ya kan. Banyak, ada si Kevin Hendrawan, ada Riko Huang, dan sekarang Magdalena. Waduh. Jadi Magda ini salah satu teman gua yang sekarang sukses karena gue tahu perjuangan dia yang super hebat. Makanya gua ngundang lo hari ini, Mak. Oke. Kita pengen belajar dari banyak orang-orang hebat ini apa sih dibalik kesuksesan dan cara-caranya. Gua akan memulai dari beberapa pertanyaan karena gua sendiri juga kepo, guys. Yang pertama nih mau gua tanyain, Mak. Dengan Magdalena yang sekarang nih, siapa yang nggak tahu lo kan? Jadi kayak food vlogger yang paling nomor satu menurut gue. Lo. Gimana sih, lo merasa gak sih tapi lo tuh enggak. Demi apa sih? Enggak, makanya gue tuh suka overwhelmed gitu lo bilang gue food vlogger nomor 1 Indonesia. Karena menurut gue enggak gitu. Iya, menurut gue iya. Gue nggak tahu sih, mungkin kayaknya karena gue kebiasaan didik sama orang tua gue untuk stay humble gitu kan ya. Gue tuh sampai sekarang bahkan gue kadang diingetin sama temen gue, orang-orang terdekat gue, Mak lo harus paham lo tuh sekarang udah seorang gitu loh, you are somebody now gitu. Kayak sering lupa banget, kayak misalkan jalan-jalan gue suka sendiri apa gitu loh. Lo lupa jadi kalau orang notice sama lo. Iya, gue nggak nyadar sama sekali. Mak gitu. Tapi ada nggak sih perjuangan lo langsung enak atau enggak? Oh ya enggak lah. Coba pastilah. Ceritain gimana perjuangan lo sampai di titik sekarang ini. Oke. Karena gue ketemu lo pertama kali lo belum seperti ini. Jadi kayak bentuk gue masih beda banget Bang Sir. Yang dulu bentuk gue beda banget kan. Tapi lo keren sih Mak. Coba gue akuin lo keren banget sih. Hebat. Jadi tuh dulu gue pertama kali ketemu Sarah itu tuh lagi challenge mie bangcat dan mie yang bejibun. Ini 5 porsi. Dan gue harus habis 5 menit tanpa sisa. Ya, dia tuh udah seorang pengusaha lah. Gue waktu itu masih bener-bener ngerintis gitu loh ya. Terus lo undang kan buat challenge. Gue DM lo. Iya. Terus gue dengan iyanya langsung datang aja lagi gitu kan. Lo di Bandung ya waktu itu ya? Enggak, gue mau pergi ke Bandung. Oh, mau ke Bandung. Hari itu gue mau pergi ke Bandung. Ya udah, gue dateng ketemu Sarah. Gue ngeliat kayak wah nih anak muda keren banget nih, udah punya resto gede gitu kan. Terus ya udah gue challenge dengan challenge gila lo itu. Gue nggak ngerti lo dapet ide dari mana ya. Makan cabai 60 ya lo? Apa 360? Oh, 360 cabai. Ih, orang gila. Gue mau muntah tau. Iya makan. Kan dia waktu itu mie bangcat kan ada yang 72 cabai kan yang paling tinggi. Lo kaliin 5 porsi, terus gue harus makan 5 menit baru dapet hadiah. Dan gue juga gak dapet hadiah, Sar. Gimana sih? Emang deh. Nah, terus udah gue buat video gitu. Nah, perjuangannya mungkin Sarah bisa tahu kalau gue setelah challenge itu, gue tuh langsung kayak nyetir sendiri ke Bandung dengan siksaan perut gue yang sangat amat panas ya, tapi I have to do it gitu. Karena gue ada tanggung jawab di Bandung, itu tuh kerjaan gitu kan. Jadi lo belum pakai videographer juga. Gak ada. Masih sendiri, bener-bener Wonder Woman. Datang nyetir sendiri, ngevlog sendiri, makan sendiri. Makan sendiri. Ngedit sendiri. Iya. Oh, ngedit sendiri juga ya? Ngedit sendiri, gue masih ngedit sendiri waktu itu. Terus dia juga ngubungnya tuh langsung ke gue. Jadi gak ada admin, gak ada siapapun. Bener-bener orang tuh kalau kontakan sama gue ya langsung ke gue gitu. Ya Sarah tau lah semuanya. Keren banget sih. Kapan sih? 2017 akhir. Nah itu gue baru mulai banget mulai YouTube. Gue tuh sebenarnya mulai di Instagram tuh dari 2015. Cuma gue kan dulu pemalu. Pas gue ketemu lu aja gue masih diem kan. Iya, dia masih diem banget. Iya. Iya lo masih diem banget. Sarah datang kayak hai Mak, gue cuma dapet hai gitu kayak. Kalau dilihat orang mungkin gue songong banget sih, cuma memang gue tuh dulu tertutup sekali anaknya. Dia emang bener introvert banget. Parah. Yang nggak bisa dipaksain gitu. Bukannya gue nggak suka sama orang, enggak gitu. Nah itu mungkin salah satu penyebab gue agak lama sih 2015 kan gue udah mulai tuh. Gue tuh baru ya mungkin mulai notice orang itu tuh 2017 akhir gitu. Jadi selama 2015 sampai 2017 akhir nggak ada penghasilan sama sekali sih menurut gue. Demi apa? Sama sekali nggak ada. Berarti lo emang karena lo suka yang lo ngelakuin. Iya, karena gue suka makan, ya gue juga pakai HP doang kan waktu itu. Belum ada kamera, gue gimana mau beli kamera. Tapi emang ini ya bagus ya hasil dulu. Gue tuh belajar lewat YouTube.
ngedit foto, video semua itu tuh dari YouTube. Makanya gitu. manfaatkan internet buat belajar. Iya makanya gue kayak suka bingung anak muda tuh katanya ya orang banyak bilang susah cari kerja atau apapun. Nggak susah karena lu nggak mau aja gitu. Lo gak mau effort lebih ya gak sih? Iya, media belajar udah banyak banget gitu. Ya Bener udah, sih, terus sejak 2017 ketemu Sarah. Nah, itu tuh gue lagi gencar-gencar ya pas kita mulai di sosial media kan lu harus nemuin identitas yang unik ya. Betul. Ya, nggak cuma di media sosial juga sih. Semua bisnis lo harus menemukan identitas yang unik, iya nggak sih? Iya, setuju gue. Ya, nah di situ gue baru mulai ngerintis. Gue tuh perempuan makan barbar, pedes gitu, dan ya pokoknya paling gila lah gitu. Iya, tadi ada pertanyaan juga Mak nih. Kenapa lo makannya itu barbar? Kenapa Kak Magda ngomong barbar kuy itu inspirasi dari mana Kak? Dari It's Auriel. Oh, oke. Penasaran gue. Gak ada inspirasi, jadi tuh dari 2017 sampai 2019 gue gak ada tagline gitu. Karena kan gue masih nyari-nyari nge-review makanan pinggiran iya, artis iya. Tapi semua ternyata makanan ya lu review ya? Iya, tapi ternyata yang paling menonjol di antara food vlogger yang lain itu perempuan barbar ini. Makanya gue langsung kayak barbarku aja lah gitu. Tapi kalau misalkan makan barbar, itu gue dari kecil memang makannya barbar. Kan gue orang Batak, Sar. Iya. Kalau orang Sumatera itu makan, lu kan pakai 3 jari ya biasanya. Gini ya? Lu gini. Kan itu tuh ada juga sunah rasul gitu Mak. Kalau misalnya di Al-Qur'an kalau misalnya lo makan 3 jari itu kayak gitu. Oh, nah itu beda. Kalau gue kan orang Batak kan, kayak ada apa namanya ya? Ya lebih ke tradisi sih. Cara makannya tuh diambil 5 tangan. Nah iya, gini hop gitu. Dan jarang perempuan yang nggak jaim gitu. Banyak perempuan makan kayak gitu. Cuma jaim gitu. Dan lo bisa nganga yang lebar banget gitu kan. Itu bukan keahlian sih, Sar. Tapi lo keren. Mak, gue mau nanya lagi deh Mak. Sebenarnya nih, lo kan sekarang sampai di posisi ini banyak banget struggle yang udah lo laluin. Apa yang kira-kira lo ingat dan lo nggak pernah lupa sama struggle lo itu? Apa sih yang bikin lo kayak gila gue kayak gini banget ya? Waktu lo sedih di titik terberat lo sih bisa dibilang. Gue nggak pernah gue jujur bukan orang yang terlalu melankolis. Ya karena menurut gue kalau udah perasaan dibiarin terlalu lama nanti pikiran gue juga yang kemakan sendiri gitu. Jadi tapi gue sempet down itu pasti pernah gitu. Itu tuh saat gue 2018 itu gue maksain semua masih sendiri. Padahal itu gue lagi naik-naiknya banget. Kan biasanya orang langsung nge-hire videographer or someone else gitu kan. Gue tuh gara-gara ke introvertan gue tuh susah percaya sama orang. Lo trust gitu. issue gitu ya? Iya, jadi kayak susah deket gitu. Terus gue maksain banget kayak sehari bisa 4-5 tempat. Gue nyetir sendiri dari Bekasi. Jadi biasanya rutinitas kehidupan gue bangun jam 9. Terus gue siap-siap dari Bekasi berangkat biasanya ke Tangerang. Kan jauh-jauh tuh tempat endorsean gue biasanya. Iya. Terus ke Jakarta mana, ke Bandung, lalala. Terus gue selesai biasanya tuh jam 7. Nah kan gue makan lagi barbar banget kan waktu itu kan. Kayak sehari bisa 4-5 tempat gue babat sendiri gitu kan. Terus gue tuh mau gak mau harus olahraga. Karena gue juga gelinding Sar kalau misalkan gue olahraga. Karena makannya tuh sehari bisa 3.000 sampai 6.000 kalori. Gue pernah ngitung. Nah terus gue olahraga tuh biasanya olahraga gue sampai jam 10 jam 11 malam. Everyday lo olahraga? Everyday. Gila lo hebat lo tapi jujur rutinitas lo aja keren gitu. Maksudnya kayak lo dengan rutinitas lo padat, lo nyetir sendiri, lo olahraga, maksudnya kayak lo tuh masih life balance gitu lo menurut gue. Iya, terus gue habis olahraga, gue pulang balasin email. Gila, ngadmin juga ya Bu? Ngadmin. Terus biasanya tuh sampai jam 1 jam 2. Nah jam 2 biasanya editor kan muncul idenya tuh malam ya. Malam bener. Nah gue ngedit mulai dari jam 2 sampai jam 5 atau enggak jam 6 pagi. Lo tidurnya kurang banget dong? Kurang banget waktu itu, makanya gue sekarang ketika ada tim gue Enak gak mau, iya gue gak mau ganggu gue tidur lagi karena menurut gue udah gak iya gitu. Karena lu udah, wah Magda sekarang udah keren banget ya, pokoknya gue salut sama lo. Gue mau nanya lagi nih Mak, ini ada beberapa pertanyaan yang seru banget. Akhirnya lo sekarang kan juga udah mulai berbisnis nih, banyak banget brand Magda. Anyway lo ada Nyambel, Mantan juga kita bikin bareng-bareng. Ini ada pertanyaan yang seru nih Mak. Pertama, gimana awalnya bisa ketemu Kak Magda sampai akhirnya bisa collab bisnis bareng? Tadi yang udah ketemu diceritain awal. Akhirnya waktu collab gimana tuh Mak? Kita bisa collab akhirnya. Lo kan orangnya agak ini kan, agak picky gitu, ngerti gak? Gimana sih? Kan ini pertanyaan gini, gimana awalnya bisa ketemu Kak Magda sampai akhirnya bisa collab bisnis bareng berdua? Ketemu tadi dulu cerita ini. Terus kita kenapa bisa bisnis bareng? Karena gue ngeliat Sarah itu
Gue jujur nggak pernah collab bisnis sama siapapun selain lu, Sar. Iya, makanya gue juga. Kenapa bisa percaya sama gue? Karena gue satu nyaman, Sar. Kalau nyaman kan udah susah ya, Sar. Yo, percaya sama cowok dong. Nyaman, iya bener-bener. Gue tuh deket sama Sarah dari dulu, terus sering sharing-sharing tentang bisnis. Terus gue ngeliat, wah etika ini anak keren banget gitu. Dari umur 18 sampai, itu kan lu grinding terus kan. Iya. Kerja terus sampai bisnisnya Lu banyak. juga. Nah, menurut gue, dia tuh bisa jadi salah satu panutan gue lah. Maksudnya kita sama-sama anak muda. Lu 24 kan? Gue 25 gitu. Jadi maksud gue ya sama-sama lah anak muda gitu. Jadi maju bareng gitu, belajar bareng. Tapi dia emang bener-bener keren banget sih. Terus akhirnya, gue ingat terus akhirnya kita bikin itu gara-gara dia tuh ide banyak banget sih Magda ini. Kenyamanan tuh menurut gue penting banget ya dalam berbisnis. Dan gue sama Magda mungkin karena emang basicnya kita temen dulu. Awalnya sebenarnya kita gak kenal juga gara-gara challenge, akhirnya kenalan terus nyambung ngobrol. Itu juga prosesnya lumayan lama tau. Lama, 3 tahun, 2017. Baru akhirnya dia main ke Malang ke kafe gue. Nah iya. Terus akhirnya kayak jadi temen aja gitu. Terus akhirnya lama-lama ngobrol ya udah akhirnya nyambung kenyamanan tadi yang dibilang sama Magda. Terus kita bikin bisnis bareng. Betul. Terus dari lo nih Mak, lo kan sekarang udah punya banyak bisnis nih. Tips merintis usaha sampai bisa meledak Kak. Meledak. Dian Lestari 1706. Lo kan punya ide-ide yang menurut gue terus terang kayak gini. Sesuai yang lo bilang tadi kenyamanan gitu. Gue sama lo juga nyaman gitu karena lo juga dari etos kerja lo baik gitu. Maksud gue kayak apa sih yang bisa bikin lo jadi kayak Magda yang sekarang ini gitu. Kan gue juga tahu nih lo kan orangnya details juga ya. Sampai ada yang nanya, mungkin mereka udah ngikutin kita Mak sampai kayak gini Mak. Pertanyaannya adalah tadi mana ya? Ada yang nanyain masalah perfeksionis gitu Tata, mana ya? Gimana rasanya kerja sama bareng? Secara kelihatannya kalian sama-sama perfeksionis. Buat nyatuinnya susah nggak? Dea Citra Mani. Oke. Gue sama Sarah tipikalnya perfeksionis banget sih. Kita pay every details ya kan? Iya, put the details on it pokoknya. Iya. Dan gue tuh bisa sampai kayak gitu. Mungkin orang penasaran ya. Gue tuh dulu nggak ambi, sumpah pas kuliah nggak ambi. Enggak lo tapi ambi banget Max. Tapi lo dulu kuliah juga nggak ambi kan? Enggak sama sekali. Iya. Enggak sama sekali. Gue orangnya yang teman-teman gue tuh pada bingung, Mak kok lo bisa ambi banget sih sekarang gitu. Padahal dulu kuliah tuh nggak ambi sama sekali. Menurut gue sih pas kuliah kan gue belum tahu ya kesukaan gue tuh apa. Nah ketika gue udah lulus terus gue dapet dunia kerja bener-bener sesuai passion gue tuh bener-bener langsung fokus banget gitu loh, fokus. Dan menurut gue pengalaman itu mengajarkan segalanya menurut gue ya. Gue tuh bisa, gue nggak ada background gue broadcasting apa namanya bisnis, nggak ada. Gue orang dulu kriminologi ngurusin orang. Iya jadi menurut gue yang buat gue bisa details dan paham akan semua hal yang diperlukan dalam bisnis itu pengalaman dan belajar dari orang lain gitu. Iya sih, tapi menurut gue emang learning by doing. Gue juga dulu nggak ngerti apa-apa administrasi, gue juga bukan anak administrasi, akuntan juga bukan, tapi kan kita kan semuanya belajar. Jadi gue bener-bener learning by doing dari nol. Magda pun juga sama. Jadi menurut gue kayak gue nggak terima banget alasan kalau orang bilang kayak gue bingung harus ngapain tuh, kayak itu kayak emang lo malas aja untuk mencari sumber gitu gak sih Mak? Ya lah di YouTube banyak banget. Terus ya mulailah membuka diri. Ya apapun pekerjaan lo butuh orang lain. Betul. Gitu loh. Jadi jangan kolot. Betul, jangan kolot, jangan semuanya pengen diusahakan sendiri. Betul, itu enggak, itu bakal mandek, dek gitu loh. Dan jangan pernah berpikir bahwa kayak lo tuh orang yang paling dibutuhin. Jadi kalau misalnya lo cabut tuh kayak dunia itu akan bergejolak gitu. Enggak kayak gitu. Jadi emang kita harus bisa sharing sama orang lain gitu loh. Iya. Dan menurut gue yang paling buat gue sangat perfeksionis adalah gue bisa belajar dari banyak orang, terutama dari Sarah, terus dari teman-teman food vlogger gue yang lain kan banyak komunitas ya. Iya betul. Gue tuh jadi tahu banyak hal gitu. Jadi ketika gue kayak mulai bisnis, ya gue jadi perfeksionis gitu loh, dapet kayak masukan-masukan dari orang gitu kan. Oh gue harus merhatiin ini gitu. Jadi sampai akhirnya gue jadi sama Sarah seperfeksionis ini gitu kalau bangun bisnis. Menurut lu susah nggak bisnis gue sama lu? Karena kita sama-sama perfeksionis. Sebenarnya gini ya, kalau gue in person karena gue sama Magda tuh sebenarnya emang kita tuh jadi kayak orang yang sama. Jadi gue sebenarnya ya udah gitu. Toh misalnya ada masalah, kayak tadi ada pertanyaan juga kayak ada nggak sih Kak masalahnya kalian biasanya ada permasalahan apa gitu? Crashnya apa ya? Kayak, iya gitu. Menurut gue sih apa ya?
normal aja gitu. Toh masalah juga emang pasti ada, tapi masih Iya. bisa diatasi, dan emang ya namanya bisnis juga pasti itu masalahnya gitu. Jadi kayak ya udah gitu ya, go with the flow. Yang penting kita bisa saling membangun gitu. Karena menurut gue tuh kita harus bisa terima kritik dari orang lain gitu. Toh juga itu akan membuat kita jadi lebih baik. Jadi so far sih gue nggak ada masalah ya. Iya, Jadi gue gue gak kayak pernah berantem besar sama Sarah, seriusan. sih. Kita berdua keras banget, mungkin dilihat dari luar Iya kayak, ya padahal gila nih orang Iya. dua masa kerja bareng gitu kan. Cuma ya itu tadi, satu, kita kan udah milih nih bisnis bareng Bener. gitu ya. Berarti kalau misalnya ada masalah ya nyari solusi Iya. juga bareng gitu. dicari jalan tengah. Karena menurut gue kayak kita sama aja kayak punya adik, punya kakak, punya nyokap, kita pasti pernah berantem. Cuman berantem itu bukan berarti lo tuh dijahatin gitu. Karena menurut gue guru yang baik adalah dia yang yang menghukum, bukan membiarkan anaknya berjalan sendirian. betul, Jadi betul. emang benernya ya emang ada berantem itu normal menurut gue. Kalau gue ya, jadi kayak itu yang lebih baik sih malahan. Jadi kayak Jangan diambil hati, jangan baperan lah. Aduh. hari gini baperan kayak itu enggak banget sih. Jadi nggak kayak bisa. ya udah kita bisnis profesional aja, salah ya diakuin kita salah gitu, dibenerin gitu sih menurut gue. Oh iya. Apa tuh tadi? Pernah nggak minjem duit ke Kamakda? Lu Pernah gimana nggak ya? minjem Gue duit ke yang minjem duit ke Kamakda? Sarah. Kagak. Enggak, itu canda-candaan. Enggak sih, kita enggak aman kita. Suka duka jadi rekan bisnis. Sukanya apa ya? Kadang kita kalau misalnya ngobrol enaknya adalah karena satu pemikiran dan satu pekerjaan. Jadi kalau pas ketemu itu bisa sharing, dan menurut gue dapat banyak inputan dari Magda gitu. Jadi juga upgrade ilmu buat gue juga gitu sih kalau gue. Ya, gue juga sih sukanya tuh gue jujur ya Sarah, gue nemu diri gue tapi dengan versi yang lain. Dia lebih berisik ya, gue lebih diem gitu. Jadi ketika gue kayak ada masalah ngobrol tentang nggak cuma pribadi ya tapi bisnis Iya, bener-bener. gitu, itu gue tuh tiba-tiba bisa mendapatkan jalan keluar dari dia juga gitu loh. Apalagi ya. Gimana cara Kak Sarah sama Kak Magda buat self love bagi tipsnya? Gue pengen tahu dari lo deh. Gue banyak belajar kalau self love dari Magda. Iya beneran. Karena gue orangnya cuek banget Sar, Iya. sumpah. Gue tuh dari dulu tipikalnya orangnya cuek. Jadi orang mau ngomong apapun, gue tetap dengan diri gue sendiri gitu. Karena satu, mungkin gue dari kecil keluarga gue Batak kayak keras ya. Jadi ketika gue dididik jadi anak yang keras gitu loh, berprinsip, terus punya pendirian. gitu. Jadi ketika orang mau ngomong apapun, gue tuh tetap berprinsip dan seneng aja sama yang gue yakini benar gitu loh. Gitu. Iya Terus sih, lo pendirian tuh tapi emang gue akuin teguh banget. Gila, Parah. Magda keren sih Magda. parah. Terus ya menurut gue self love apa ya? Banyakin me time. Satu, banyakin me time ya nggak sih? Iya benar-benar. Gue tapi belajar dari Magda sih kalau itu. Kalau gue lebih apa ya? Sebenarnya berdamai dengan diri sendiri sih. Betul. Karena menurut gue omongan orang tuh nggak akan ada habisnya. Betul. Dan menurut gue jadi orang tuh yang tulus sih, yang so far ya, yang dari yang gue sampai sekarang gue pegang adalah kayak lo jangan pernah merasa diri lo yang paling hebat gitu. Ketika di atas langit masih ada langit gitu. Jadi ketika lo ketemu orang-orang yang lebih hebat, lo jangan pernah punya sifat iri atau dengki gitu. Jadi kayak kalau misalnya hati kita udah kotor, lihat orang beli apa, pasti sakit hati bener gitu. Bener Itu sih yang gue belajar sampai sekarang. Jadi gue kayak jadi orang yang legowo gitu. Jadi ketika gue ngeliat apa keberhasilan orang lain, gue tuh turut berbahagia atas kesuksesan mereka gitu, bukan punya sifat buruk gitu. Karena dari situ tuh kayak kembali ke diri kita gitu mindsetnya loh. sih. Iya itu mindset sih. Anak muda sekarang kan ya banyak gibahannya ya. Iya, Bahan gibahan betul. tuh nggak ada habis ya, sumpah, karena sosial media. Iya. Itu gimana cara perspektif lo ngelihat suatu kondisi aja sih. Kayak gue cukup orang yang cukup positif gitu loh ya. Iya sama gue juga. Jadi gue positif ke orang lain, begitu pula gue ke diri gue sendiri pun gue positif gitu Iya, loh. sama, Jadi bener. apa yang lu tebar itu apa yang lu dapet Iya. juga gitu loh. Kayak love of attraction gitu loh. Jadi apa yang lo pikirin kalau lo mikir positif itu akan jadi balik ke diri lo gitu. Iya. Itu sih menurut gue. Sebutkan kesamaan yang kalian berdua punya dari Ambi. Fadia Putri. Iya. Ambi, Keras kepala, keras kepala, apa Terus. lagi? apa ya? Hiperfeksionis, Iya, independent woman. parah. Banyak sih kesamaan kita menurut gue. Apa lagi ya? Sering sejalan pemikiran gitu loh. Iya, Apalagi ya? Apalagi? galaunya sama kurang lebih. Iya lo masalah percintaan lo. Nggak tahu kenapa tapi sebenarnya emang banyak tahu dari masalah. Gue nggak tahu tapi kayak banyak beberapa independent woman itu bermasalah dengan percintaan lo. Kenapa sih Mak? Apa sih? Ya lu kenapa? Kenapa? Jadi dibongkar di sini deh. Itu nanti jadinya panjang nanti kita ya sampai Ya subuhan. karena ya mungkin kita terlalu independen ya at some point. Agak susah nyesuaiin
sama hal-hal di luar sana. Tapi Magda ini lebih alpha dari gue loh. Dia lebih keren lagi. Sumpah. Lo upgrade dari gue tau. Sumpah lo lebih keren. Gue militer gitu. Lo militer. Magda tuh keren gitu. Kalau gue tuh lebih yang apa ya? Gue tuh dulu gue sama banget sama Magda. Tapi sekarang gue kayak lebih kayak agak gue downgradein lagi gitu. Karena gue kan diserang sama temen-temen gue nih Mag. Kayak temen-temen gue apalagi udah pada banyak nikah. Kayak lo jangan A, B, C, D, E. Gue tuh mau gak dengerin. Tapi kayak tiap hari telinga gue mental itu nyokap gue. Jadi gue kayak sekarang oh yaudah deh kayak emang lu pengen nikah emangnya? Iya gue pengen nikah. Jadi kayak oh yaudah deh setinggi-tingginya jadi perempuan juga kayak kita tetap bisa menghargai laki-laki gitu loh. Jadinya gue kayak lebih ke apa ya, pengen nikah akhirnya gue. Pengen nikah? Iya beneran, gue sekarang jadi kayak ya udahlah semoga mendapatkan yang seagama yang amin Sar, amin. ya terus semoga cepet selesai lah problematika cinta Ya kita. bisa lah, pasti itu proses pendewasaan Betul. juga menurut gue. Jadi kita banyak belajar. Makanya juga banyak banget belajar dia. Pernah gak kalian berdua rebutan cowok? Gak pernah. Ya gak pernah lah, gila ya. Lu ya. Dari Hen Puspita ada ya pertanyaannya. Kompak lagi kita, gila loh ya Hen Puspita. Nih Mak yang gue mau tanyain, pencapaian apa yang sangat bikin kalian terharu? Ara, lo dulu deh. Lo kan banyak banget nih pencapaian Magda. Ada yang sesuatu yang baru dari Magda. Magda sudah berhasil membeli jing Apaan? rumah. Rumahnya bagus banget, nanti gue mau nginep di sana. Magda keren banget Magda. Pencapaian gue, Lu banyak banget Mak. Pencapaian lu. gue tuh apa ya? Gue bukannya merasa paling bener atau gimana ya. Cuma lu pernah lihat gak sih Sar gue pakai barang branded? Iya, itu kerennya Magda sih emang. Iya, gue tuh nggak bisa banget, bukannya gue nggak mau, gue nggak bisa, gue udah beli tapi nggak bisa. Nah jadi menurut gue nilai gue itu adalah gue nggak mau nyari aktualisasi diri dari lini apapun gitu, karena gue kan melakukan pekerjaan ini gue nggak grinding kerja terus itu kan gara-gara gue dulu pengen ngebuktiin ke orang tua kan. Iya. Proof gitu ya. At some point baik anak muda juga yang beli barang branded itu untuk aktualisasi diri. Gue di kelas ini loh, kelas ekonomi ini. Gue tuh nggak. Akhirnya gue capek gitu loh, aktualisasi diri tuh nggak akan ada habisnya dan nominal uang itu nggak akan ada habisnya. Jadi menurut gue pencapaian gue sekarang adalah lebih ke kesenangan batin sih, makanya gue lagi senang bantu UMKM gitu. Dia keren banget sih tadi. Terus gue sempat dibilangin tadi yang menurut gue bagus, kalau puncak diri seseorang itu bukan aktualisasi diri gitu, tapi apa yang bisa lo korbanin dan berikan ke orang lain gitu. Bener. Itu baru puncak diri seseorang gitu. Karena kalau lo nyari aktualisasi diri, kebahagiaannya dari situ nggak akan ada habisnya dan nggak akan ada ujungnya dan nggak akan terpuaskan hati manusia gitu. Bener gitu. Jadi ya gue sekarang tuh lebih kayak apa yang bisa gue berikan ke orang lain gitu di tengah-tengah kehektikan gue ini, pekerjaan gue ini. Jadi setiap kayak bisnis kita kan, kayak misalkan dari video gue gitu ya, YouTube gue akhirnya buat program buat UMKM. Terus yang pas lagi bisnis gue tuh kayak nge-hire semua perempuan-perempuan, kita empower, kayak kita kasih diberdayakan gitu loh supaya naik kelasnya gitu. Jadi ya maksudnya di segala hal apapun di hidup gue akan memberikan sesuatu yang baik lah gitu, nilai plus ke orang lain juga. Menebar kebaikan lah ya. Iya kayak gitu, intinya kayak gitu. Itu sih moto hidup gue. Keren banget sih Magda. Mak, thank you so much lo udah hadir di sebelah gue hari ini. Anyway guys, kalian bisa komen kalian pengen aku bikin video apa, dan nanti kita mungkin next bakal collab lagi. Thank you so much for watching. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, dan cek video YouTube Magda. Yap, MG Delena. Bye semua.